Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Hengkiso untuk menyampaikan seminar perihal akhir zaman. Dan saya percaya kalau kita membuka hati, membuka pikiran, Tuhan akan memberikan penerangan-penerangan di dalam akal budi kita dan juga kiranya itu mendorong hati kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan menyelidiki kebenaran firman. Siapa yang percaya Tuhan ada di sini dan siap memberkati kita dengan firman-Nya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Baiklah, malam hari ini saya akan menyampaikan seminar perihal tanda 666 dan microchip. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 berbunyi demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saya percaya bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman, dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Amin. Namun biasanya ada dua sikap yang berbeda tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Kristus kembali. Sikap yang pertama adalah sikap yang tidak percaya akan kedatangan Kristus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan mereka, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi yang pertama ada orang bilang katanya Tuhan datang. Dari sejak dulu juga kabar itu saya dengar. Tapi sudah begitu lama orang udah mati yang memberitakannya. Tuhan gak datang-datang. Jadi mereka adalah orang yang berpandangan skeptis. Tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Bahkan mengejek tentang kabar perihal akhir zaman ini. Tetapi sebaliknya yang kedua, ada orang yang justru sangat percaya. Apalagi sekarang zaman WhatsApp group ini, saudara, WhatsApp dikirim kemana-mana. Wah, tandanya udah jelas, Yesus segera datang. Dan kita kemudian menjadi bingung dan gelisah, berdebar-debar, takut. Rasanya Tuhan malam ini sudah mau datang. Sebetulnya Tuhan mau datang kapan saja bisa, saudara. Malam ini juga bisa. Atau kalau Tuhan belum datang malam ini, bisa-bisa saudara datang sama Tuhan duluan. Kalau saudara malam ini tidur, gak bangun-bangun, kan menghadap Tuhan juga begitu. Tetapi ini sikap kedua. Percaya hari Tuhan telah tiba. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3, saya bacakan demikian bunyinya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi Paulus bilang jangan juga gampang percaya kepada orang yang bilang hari Tuhan sudah tiba. Karena sebelum hari itu tiba, Antikris mesti muncul dulu. Kalau dia belum muncul, hari Tuhan belum datang.
Jadi walaupun sekarang ada banyak orang yang mengklaim mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, mendapatkan bisikan roh, mendapatkan nubuatan ini dan itu, jangan sampai engkau tersesat. Sebab mengenai hari Tuhan tidak ada yang tahu. Anak manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, jadi pendeta tidak boleh sok tahu. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kita menjadi tim perencana kedatangan Tuhan. Kita ini hanya dipanggil untuk menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapan saja Tuhan datang, kita harus siap sedia. Tuhan gak pernah bingung dan berkata, tolong rencanakan kira-kira baiknya saya datangnya kapan ya. Lalu kasih tahu, kirim WA ke sorga, nanti saya datang. Kan tidak pernah begitu. Saudara, saya hampir tiap tahun ke Israel, ada beberapa teman guide orang Israel. Berapa waktu lalu dia bilang, itu waktu hari raya Pondok Daun 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu ada rombongan Indonesia 600 lebih menguasai daerah Bukit Zaitun. Karena itu kan tempat waktu Yesus naik ke sorga. Karena mereka doa dari pagi sampai sore, sampai tutup tuh tempat. Pokoknya nggak mau bergeser karena mereka percaya bahwa Tuhan akan datang pada hari itu. Dan yang lain rombongan kan banyak dari Amerika, dari Nigeria, dari China, dari mana. Nggak bisa masuk karena Indonesia menjajah Bukit Zaitun, saudara sekalian. Sampai malam pun Tuhan Yesus nggak datang. Yang begini-gini kan jadi bikin malu Indonesia juga, saudara. Nah, jadi dua sikap ini yang harus kita lihat. Sikap yang tidak percaya, sebaliknya satu lagi ekstrim kiri, sikap yang yakin benar Yesus sudah datang. Nah, kenapa orang begitu yakin bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat? Kalau saya tidak salah tahun 2013 yang lalu, ketika Barack Obama masih menjadi presiden Amerika Serikat, muncullah sebuah rancangan untuk memberikan atau memasukkan implant chip ke dalam diri orang yang ada di Amerika Serikat ketika mereka ingin mendapatkan bantuan berupa asuransi kesehatan yang disebut dengan istilah Obamacare. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi meluas. Nanti semua akan dipasang microchip. Kalau tidak, waktu sakit tidak dikasih BPJS-nya. BPJS-nya Amerika Serikat begitu. Ditelantarkan dan sebagainya. Dan dikatakan tahun 2017 seluruh dunia, semua penduduknya akan dipasang dengan microchip. Video klipnya muncul di mana-mana dan ini meresahkan. Tapi saudara tahu kita sekarang 2018. Barack Obama sudah turun dari kursi kepresidenan. Bahkan Donald Trump ingin mengganti dan tidak setuju namanya Obamacare. Dia mau ganti dengan program yang lain. Tuhan belum datang juga tuh. Dan 2017 sudah lewat. Ada yang pakai microchip di sini? Tidak ada juga. Saudara-saudara jadi, wah rasanya kita udah deket banget. Kok enggak. Kalau udah biasa begini terus, wah dekat nih, tandanya ini, tandanya itu dan sebagainya. Waduh kita udah doa, enggak datang. Lama-lama orang bisa jadi, udahlah, bohong itu semuanya. Kan ini lebih bahaya saudara-saudara. Nah apalagi tahun 2015 yang lalu, ada muncul di koran atau majalah, tulisan ini, pabrik microchip terbesar di dunia akan dibangun di Banten. Dan semua orang Indonesia akan dipasangi microchip. Wah, lebih ribut lagi di Indonesia. Tidak lama setelah itu, salah satu TV swasta yang beritanya cukup terpercaya seputar Indonesia dari RCTI, itu menampilkan sebuah berita dengan judul microchip implant. Dan kemudian gambar yang berikutnya adalah ini, setelah mereka pembawa acaranya bicara soal tentang hal tersebut, lalu muncul gambar di bawahnya, yaitu tangan yang dikasih implant microchip. Lalu ada iklan jalan, saudara, di bawahnya. IIPE akan digelar pada tanggal 28 sampai 30 Juli di ICA BSD City. Sehingga orang kemudian bilang, waduh penanaman microchip
akan dilakukan di BSD City tanggal 28 sampai 30 Juli. Ributlah dunia Indonesia, saudara-saudara. Karena microchip antikris sudah sangat singkat. Sampai manajemen ICA, Indonesia Convention Exhibition, itu memberikan klarifikasi bahwa pada tanggal itu 2028 sampai 30 Juli tahun 2017 yang lalu tidak akan ada implant chip. Karena apa? IIPE itu singkatan Indonesia International Pet Expo. Jadi ada pameran kucing, pameran anjing dan sebagainya di sana dengan makanannya dan aksesorisnya. Kebetulan lewatnya itu pas lagi tangannya jalan begitu saudara sekalian. Memang orang Indonesia itu pandai menghubung-hubungkan begitu ya. Ini teologianya teologia kirata, dikira-kira supaya nyata begitu. Nah sebetulnya sebelum microchip ini dianggap sebagai bentuk tanda 666, sudah ada alat teknologi yang lain yang ketika pertama kali diperkenalkan di seluruh dunia langsung dicap sebagai alat antikristus. Hati-hati alatnya sudah muncul, Tuhan akan segera datang. Alat yang saya maksud adalah komputer. Begitu komputer muncul, alat antikris. Jangan terima komputer. Apalagi dalam abjad komputer C itu kan huruf ketiga. Lalu O huruf ke-15 dari abjad kita, abjad Latin. Kalau 3 dikali 6, 18. 15 dikali 6 sama dengan 90. Lalu kalau dijumlah-jumlahkan totalnya 666. Nah cara penghitungan ini sebetulnya menyontoh dari kebiasaan Yahudi yang disebut sebagai gematria. Gematria itu adalah orang mulai menghubungkan antara huruf dan angka. Kita tahu tulisan Ibrani, termasuk beberapa tulisan yang lain, Romawi, huruf Roma, itu bisa angka tapi juga sekaligus huruf. Jadi kemudian mereka mulai menghubungkan angka ini maknanya demikian. Jadi kemudian dihitung-hitung 666. Sehingga orang mulai menolak komputer. Tapi lama-lama komputer sudah diterima ke seluruh dunia. Saya rasa sekarang gereja di kota besar nggak ada yang nggak pakai komputer. Di sini pakai komputer nggak? Apakah pengikut antikris? Lah kalau nggak pakai komputer juga nggak bisa muncul nih tampilan gambar kan. Jadi akhirnya apa yang diisukan, digembar-gemborkan sebagai alat antikris, yaitu komputer, ternyata bukan. Lalu muncul lagi penemuan teknologi yang berikutnya, barcode. Ketika barcode mulai muncul, orang bilang, oh komputer bukan alat antikris, barcode. Karena dari grafik batang yang ada, di awal, di tengah, dan di akhir, itu adalah angka 666. Tetapi setelah kurun waktu yang panjang, sekarang ini barcode dipakai di mana-mana. Buku rohani pun pakai barcode, saudara-saudara. Saya lihat kalau sidang majelis daerah pendeta-pendeta GBI di DKI Jakarta, kalau mau absen pakai barcode juga, begitu saudara. Apa kita penganut antikris semuanya? Tentu saja tidak, bukan? Lagi pula sekarang kalau kita pergi ke mall atau pergi ke supermarket, lalu belanja 50 item lah. Kan gampang, saudara masih mau nggak pergi ke sebuah toko yang masih pakai hitungan jadul zaman dulu itu? Ya, ada berapa belinya berapa banyak Bu? 50. Tunggu ya, saya catat satu-satu. Pensil satu, harganya 100 rupiah. Kalender satu, harganya ini. Waduh, kita udah nggak tahan kalau model begitu. Akhirnya toh barcode tidak dianggap sebagai tanda atau alat daripada antikris. Berikutnya saudara sekalian, microchip. Nah sekarang yang jadi sasaran ini microchip. Microchip yang sekarang dianggap sebagai tanda daripada antikris. Nah tetapi ternyata penggunaan microchip ini sudah diterima lebih luas di mana-mana. Misalnya kalau kita lihat paspor yang ada sekarang, e-passport,
semua akan mengarah ke sana, saudara sekalian. Itu ada microchipnya. Bapak Ibu punya KTP, EKTP. Kalau punya EKTP itu ada tuh microchipnya di dalamnya. Kalau KTP-nya belum EKTP, waduh lama saudara-saudara, gantinya susah, urusannya masih di pengadilan ini. Nah kemudian kalau saudara punya KTP, punya HP, HP itu kan semua ada SIM card-nya. Itu kan microchip juga yang ditanam di situ. Kredit card punya ada juga. Apakah kalau saudara pegang KTP, HP, kredit card yang semua ada microchipnya, maka kita sebetulnya adalah penganut antikris, anak buah antikris atau calon. Apakah bisa disebutkan demikian secara langsung? Saudara-saudara, bukan hanya microchip, tetapi sekarang adalah internet juga dianggap sebagai alat antikris. Kan kalau kita searching, browsing di internet ada www, World Wide Web. Ya. Ini bukan www, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan saudara sekalian. Nah www itu kalau saudara perhatikan, kata wow atau vav di dalam bahasa Ibrani adalah huruf yang ke-6. Jadi vav, vav, vav atau wow, wow, wow itu 6, 6, 6. Berarti ketika saudara menggunakan search engine yang paling terkenal Google misalnya, saudara sudah masuk di dalam sistem antikris. Karena itu jangan pakai Google, jangan suka tanya Mbah Google, bahaya itu jadi penganut antikris. Apalagi Google Chrome itu bentuknya kan 666. Jadi memang semua akan mengarah ke sana. Lah tapi orang Kristen lagi kebaktian juga masih searching ke sana tuh. Apa penganut antikris semuanya ini? Nah saudara sekalian, jadi ada berbagai pemikiran-pemikiran yang selalu menghubung-hubungkan apapun yang muncul sesuatu yang baru selalu dikaitkan dengan tanda 666 atau tanda antikristus. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hermeneutika. Di dalam penafsiran Alkitab, ada sebuah ilmu yang namanya ilmu tafsir Alkitab atau hermeneutika. Saudara-saudara, ketika kita menafsirkan Alkitab, khususnya kitab Wahyu, maka pola penafsiran yang digunakan sangat variatif. Karena memang kitab Wahyu ini kitab nubuatan, kitab terakhir dalam Alkitab yang susah untuk ditafsirkan. Martin Luther misalnya seorang reformator gereja itu memberikan penafsiran untuk setiap buku di dalam Alkitab kecuali kitab Wahyu. Karena dia juga nggak terlalu paham dan dia pikir kalau saya nulis bisa-bisa saya menyesatkan orang lain begitu. Jadi kecuali Wahyu dia tidak buat tafsirannya. Menafsirkan sesuatu yang sudah pernah terjadi saja ribut, apalagi yang belum terjadi nubuatan. Sekarang kan yang ribut itu adalah kata kecuali. Ya, kecuali karena zina gitu. Wah ribut dan sebagainya, beda pendapat. Intinya sebetulnya gini, Yesus pernah ngomong kata kecuali enggak? Apakah kata itu enggak pernah disebutkan oleh Yesus lalu Matius menambah-nambahi? Ya, wah Yesus enggak pernah ngomong gitu, saya tambahin aja kecuali karena zina. Apa kira-kira demikian atau tidak? Nah ini penafsiran yang sudah diucapkan ribuan tahun yang lampau juga, itu menimbulkan pro dan kontra, konflik, apalagi yang belum terjadi. Nah tetapi dalam penafsiran Alkitab, metode hermeneutis yang paling diterima secara luas adalah penafsiran literal. Penafsiran literal artinya memahami ayat atau teks itu secara wajar. Wajar dalam arti kita bisa membedakan makna hurufiah dan makna figuratif atau simbolis. Misalnya, gunung-gunung melompat-lompat memuji Tuhan, itu pasti simbolis. Jika matamu menyesatkan engkau cungkillah. Jika tanganmu menyesatkan penggallah. Hurufiah atau simbolis? Simbolis kan? Sebab kalau hurufiah, begitu saudara lihat sesuatu yang gak senonoh, dicungkil matanya, berubahlah nama menjadi si buta dari gua hantu. Apakah demikian?
Kan kita harus bedakan mana yang simbolis, mana yang hurufiah. Peliharalah perdamaian, kejarlah kekudusan, simbolis atau hurufiah? Hurufiah. Pelihara perdamaian, kejar kekudusan. Nah itu penafsiran literal, membedakan makna hurufiah atau makna simbolis. Kita juga harus membaca sejarah berbeda dengan puisi atau pantun. Cara penulisan Tawarikh beda dengan cara penulisan Amsal Sulaiman. Beda dengan cara penulisan kitab Kidung Agung misalnya. Nah, dan kita juga perlu paham bahwa nubuat kitab Wahyu yang ditulis pada abad pertama itu ada yang sudah digenapi dan ada yang akan digenapi pada akhir zaman. Biasanya nubuat itu ada juga yang mengandung sifat double reference. Saya ambil contoh begini. Nubuatan itu bisa digenapi pada waktu setelah nubuat itu diucapkan, tapi kemudian digenapi lagi dalam skala lebih besar pada akhir zaman. Contohnya, Nabi Yoel menubuatkan bahwa akan ada hujan awal dan hujan akhir, pencurahan Roh Kudus kepada semua manusia. Yoel itu kan sebelum Yesus lahir. Lalu kemudian nubuatan ini setelah disampaikan sudah digenapi atau belum? Jawabannya sudah. Kapan? Pada hari Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan. Kan Petrus juga dalam khotbahnya mengutip nubuatan Nabi Yoel itu. Tetapi kemudian karena ada the law of double reference, maka kita yakin pencurahan Roh Kudus dalam skala lebih besar, hujan awal dan hujan akhir, akan terjadi sekali lagi dalam skala lebih dahsyat pada akhir zaman sebelum Yesus datang kembali. Karena gereja Tuhan harus dipulihkan dulu sebelum dia datang untuk kali kedua. Sehingga di dalam kitab Wahyu ada hal yang sudah digenapi. Ini kan ditulis abad pertama. Bisa saja digenapi pada abad-abad berikutnya, tapi akan digenapi lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi pada akhir zaman. Lagi pula di dalam kitab Wahyu ada banyak hal-hal yang kita perlu lihat secara simbolis. Misalnya, Wahyu pasal 7 bicara tentang 144.000 orang Yahudi yang akan bertobat. 12.000 dari setiap suku. Nah, apakah ini hurufiah atau simbolis? Ada yang menafsirkan hurufiah, ada yang menafsirkan simbolis. Ada yang memandang ini sebagai kegenapan seluruh umat Allah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Angkanya belum tentu 144.000 secara letter luck. Bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Tapi ini 12 kali 12 kali 1000 yang merupakan angka kegenapan rancangan Allah di atas muka bumi. Atau contoh yang lebih gampang dalam kitab Wahyu. Ada naga yang melambangkan iblis. Ada binatang yang keluar dari dalam laut. Itu si antikris. Apa itu? Antikris adalah monster dari Loch Ness? Kan tidak. Ini gambaran. Ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Yaitu nabi palsu. Jelas itu adalah simbolis. Dan di dalam kitab Wahyu ada banyak simbolisme semacam itu. Nah, bagaimana dengan Wahyu pasal 13 yang tadi kita telah baca? Bahwa nanti antikris akan menggunakan tanda 666. Sebetulnya inti daripada Wahyu 13 merupakan peniruan iblis terhadap karya Kristus. Anti itu artinya lawan, lawannya Kristus. 666. Saudara, tafsiran yang paling klasik tentang angka 666 ini sebetulnya adalah simbol kekalahan antikristus yang tidak akan pernah bisa menyamai Kristus. Mengapa? Saya jelaskan. 6 adalah angka manusia karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Walaupun manusia itu ingin meninggikan diri untuk menjadi serupa seperti Allah, dan itulah cita-cita iblis yang kemudian ditransfer kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi seperti Allah, tapi tetap tidak bisa. Karena 6 adalah angka manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Dia tidak bisa menyamai Kristus yang sempurna. Nah, angka yang menunjukkan kesempurnaan simbolnya adalah 7. Diulang 3 kali, 6, 6, 6.
tidak pernah bisa menyamai 777. Dengan kata lain, akan ada pribadi yang dikuasai oleh iblis yang berusaha menyamai Kristus. Yang sempurna itu 777. Tapi semaksimal apapun usahanya tetap 666. Artinya gagal, gagal, gagal. Saya akan jelaskan nanti apa kegagalannya supaya kita lebih paham. Ketika manusia meninggikan diri 666, hukuman Allah akan menimpa. Karena kitab Wahyu bicara tentang 3 paket besar hukuman Allah yang terdiri dari 7 angka. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Semuanya bicara soal penghukuman Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu manusia mencoba menentang aku, ingin menjadi Tuhan bagi dirimu. Aku hukum dengan hukuman-hukuman yang dahsyat. 666 dibalas dengan 777. Hukuman semuanya. Saudara-saudara, kita perlu sadar bahwa angka yang paling sering muncul di dalam kitab Wahyu bukan angka 666, tapi angka 7. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, 7 roh Allah, kemudian 7 malaikat, 7 sidang jemaat, 7. Bicara soal kesempurnaan. Artinya walaupun iblis berusaha menyaingi Allah, Allah tetap duduk di atas tahta. Dia yang memegang pemerintahan atas dunia. Dia yang mengatur alam semesta. Dan iblis tidak akan pernah bisa menaklukkan hal itu. Antikris berusaha menyamai Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saingannya apa? Bapa disaingi oleh iblis, Anak disaingi oleh antikristus, lawannya Kristus. Sedangkan Roh Kudus disaingi dengan nabi palsu. Ini Tritunggal kebenaran, ini Tritunggal kejahatan. Ini Tritunggal pemalsuan. Tapi bagaimanapun juga usaha mereka memasukkan, melakukan kejahatan, menguasai dunia, gagal, gagal, gagal. Itulah arti dari tanda 666. Nah pertanyaannya sekarang, apakah angka 666 ini ketika dikaitkan dengan tanda yang dipakai di tangan atau di dahi, berarti simbolis atau berarti hurufiah? Maka saya ingin menjelaskan, jika angka 666 simbolis, maka tanda antikris di dahi dan tangan juga seharusnya dimaknai sebagai makna simbolis dan bukan tanda lahiriah seperti microchip. Saudara-saudara, coba kita teliti lebih jauh. Siapa sih yang pertama kali ngomong soal tanda di tangan dan di dahi? Setan atau Tuhan? Ternyata kalau kita lihat, itu pertama kali muncul di dalam kitab Ulangan 6. Yaitu tentang Shema Israel. Hal yang harus diajarkan berulang-ulang bagi seluruh keluarga orang-orang Yahudi. Saya bacakan begini, Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai apa? Tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi yang pertama kali ngomong soal tanda di tangan dan di dahi adalah siapa? Tuhan. Setan itu enggak pernah punya ide orisinil. Dia selalu niru. Niru itu follower, pengikut. Dia bukan trendsetter, dia bukan kepala. Jadi Tuhan lakukan satu hal yang bagus, yang benar, yang mulia, yang suci, coba dipasukan begitu.
Jadi yang pertama kali bicara soal tanda di tangan dan di dahi supaya kita tidak alergi, itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Nah, ketika Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Ayat 13-14. Tidak boleh menyembah ilah yang lain. Ajarkan kepada keturunanmu berulang-ulang dalam segala kondisi. Ikatlah itu sebagai tanda pada tanganmu, taruh di dahimu. Saya mau tanya, waktu Tuhan ngomong gitu, kira-kira dia ngomongnya hurufiah atau simbolis? Simbolisnya apa? Kenapa harus di dahi? Ini mesti ada dalam pikiranmu, engkau harus mencintai Tuhan. Ini harus nyata di dalam perbuatan tanganmu, langkah sepak terjangmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan bukankah itu yang diulang oleh Yesus ketika dia ditanya apa hukum yang terbesar? Pikiran kita mengasihi Tuhan, perbuatan kita mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala akal budi, dengan segenap kekuatan. Jadi ini yang Tuhan maksudkan. Firman itu ada di tangan dan di dahi. Simbolisme. Pikiran dan perbuatan kita harus dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Tuhan dan kebenarannya. Tuhan ingin agar kita menyembah Dia. Bukan menyembah ilah lain. Seperti yang dicatat pada ayat 13 dan 14 dari Ulangan pasal 6. Dan saudara perlu tahu. Bukan hanya di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru pun ternyata Alkitab bicara tentang tanda di dahi. Coba saya bacakan Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Allah. Lalu di dahinya ada nama Yesus dan nama Bapaknya. Saudara-saudara, saya mau tanya. Saudara percaya kepada Yesus? Percaya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus? Ada tanda di dahi tidak? Ada tanda di dahi enggak? 888 begitu. Ada? Kan tidak. Jadi ini maknanya hurufiah atau simbolis? Simbolis. Orang yang percaya kepada Tuhan dimateraikan pada dahinya. Artinya apa? Pikirannya, pikiran rohaniah. Pikirannya berpusat pada kerajaan Allah. Bukan pada hal-hal materi yang ada di dunia semata. Nah kalau di dalam Alkitab baik PL maupun PW bicara bahwa pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran firman. Dan itu maknanya adalah simbolis dan bukan hurufiah. Mengapa ketika kita bicara tentang tanda antikristus 666 dari simbolis tiba-tiba hurufiah. Kan ini penafsirannya tidak paralel begitu saudara. Orang Yahudi memang memaknai hal itu agak salah kaprah mestinya secara hurufiah. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat yang kelima dia bilang begini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Coba kita lihat gambar berikutnya. Orang Yahudi kalau lagi doa, maka dia ambil satu alat, saudara sekalian, alatnya sudah disiapkan seperti itu. Ada tali yang bisa digulung, lalu kemudian ada seperti segi empat. Nah talinya digulung di tangan, bisa lihat ya. Nah tali ini di bagian belakangnya itu ada tulisan beberapa ayat dari kitab suci, perjanjian lama, dari Taurat. Lalu di atas kepalanya itu ada tanda yang begini kan. Itu juga di dalamnya itu diisi oleh ayat. Enggak semua Alkitab dimasukkan ke sana, hanya beberapa ayat saja. Tapi mereka mengambilnya dari mana? Ulangan 6 ini. Yang di atas ini namanya tefilin dalam bahasa Ibrani atau filakteris dalam bahasa Yunani. Dan itu ditaruh di dahi dan kemudian dia ikatkan pada tangan. Lalu kemudian kalau saudara lihat pintu-pintu orang-orang Yahudi, di ambang pintu rumahnya selalu ada satu benda yang disebut sebagai mezuzah.
Nah saudara-saudara, kalau misalnya ada orang sakit di rumah orang Yahudi, dia akan panggil rabi. Kenapa ini ya, anak saya sakit-sakitan melulu, dari bawa ke dokter, sembuh, sakit lagi dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh para rabi? Biasanya dia cek dulu itu saudara, mesusanya. Karena di dalam mesusa itu ada gulungan kertas yang isinya adalah ayat. Nah ketika dia lihat biasanya ayatnya itu tulisannya sudah pudar, udah kehujanan dan sebagainya. Maka dia keluarkan, dia ganti yang baru. Lalu didoakan karena mereka percaya bahwa ketika mereka memelihara hukum Tuhan, diwujudkan secara jasmaninya, maka berkat akan mengalir pada rumah itu. Kalau hukum Tuhannya tidak dipelihara, dengan tidak menjaga mesusa, maka penyakit akan terjadi. Nah, kita memahaminya bukan secara jasmania seperti ini. Ini kan kalau dipahami secara keliru, agak seperti saudara sekalian. Ini seperti lambang jimat tertentu yang dipasang. Ya tergantung dari kepercayaannya lah. Nah berarti ketika Yesus bicara tentang ikatkanlah itu di dahimu, kenakan pada ambang pintu rumahmu. Itu bicara tentang memang mesti ada alat peraga yang mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Itu benar. Tetapi jangan sampai kita mendewakan hal tersebut. Seperti orang Kristen sekarang. Ya sembahyang gak pernah, ke gereja jarang, tapi pasang salib. Nanti setan kalau masuk rumah saya takut sama salib. Begitu. Nah ini sama aja sebetulnya. Bahwa bukan imannya yang mengusir setan, tapi benda-benda magis semacam itu. Itu kan berbahaya sekali saudara. Kalau pemahamannya keliru. Jadi dalam Matius 23 ayat 5 tadi Yesus bicara tentang tali lebar yang digunakan untuk dilihat orang. Padahal Tuhan menekankan hati dan perbuatan. Nah jika memang benar tanda 666 ini adalah sesuatu yang sifatnya hurufiah. Ada pertanyaan yang kita bisa renungkan. Seandainya ada orang gak percaya Yesus, ini anak urakan lah. Suka tato-tatoan kan sekarang. Ada gak orang yang tato 666? Mobil 666 ada, kantor 666 ada. Yang tato 666 ada nggak? Ada kan? Gimana kalau orang tatonya di tangan di sini? 666. Atau di jidat misalnya. 666. Lalu dia bertobat. Dia datang ke GBI Eklesia Semanan, Pak Hengki Sokotbah. Wah nangis dia bertobat. Lalu apa kira-kira ketika dia bertobat? Kanseler berkata, waduh nggak bisa kamu. Mau bertobat gimana pun juga masuk neraka. Kenapa? Ada simbol 666. Kalau 1, 2, 3 masih bisa, Wiro Sableng, jadi waras. Kalau 666 udah nggak bisa. Jadi nggak perlu dilayani. Saya mau tanya, apakah Tuhan senaif itu? Sehingga ketika orang mengenakan tato 666 dan kemudian dia bertobat, pertobatannya pasti ditolak. Karena dia sudah mengenakan tanda si antikris itu. Atau bila mana ada orang tuanya memang bukan Kristen, gak percaya perkara rohani, dia terima tanda microchip 666 itu, lalu kemudian dia melahirkan anak bayinya, dan bayi itu jadi anak 1 tahun lah, 2 tahun, lalu udah dipasangin supaya nanti microchip ini kan ada data diri, buat ke rumah sakit dan sebagainya. Ternyata anak ini tumbuh jadi pemuda dewasa, lalu kenal firman, lalu mau dibaptis. Pendeta tanya, sudah ada microchip belum? Ada Pak Pendeta, tapi kan saya nggak tahu Pak. Saya ini dipasangin sama orang tua saya. Lagi saya nggak ngerti apa-apa. Oh nggak bisa. Percuma kamu bertobat, tetap masuk neraka. Apa kira-kira Tuhan itu senaif itu? Saya yakin Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang sedemikian. Jadi kalau orang dipaksa misalnya ini, ditodong. Ayo terima, mau disuntik. Cara menyuntikannya kan nggak terlalu sulit, gampang. Wah diikat tangannya, kakinya semua diikat. Ayo terima, enggak mau saya Yesus. Mulut disumpel. Lalu udah dipegangin semuanya disuntikin, bisa masuk nggak itu? Bisa. Begitu, terus waduh Tuhan menjangkau. Apa kira-kira begitu? Masa Tuhan senaif itu? Saudara-saudara, jadi apa yang dimaksudkan dengan tanda 666 tersebut? Alkitab menunjukkan bahwa saingan Allah yang paling utama, ilah lain yang tidak boleh disembah, terutama pada zaman modern ini, saudara tahu apa? Saingan Tuhan yang paling utama, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada
mamon. Mamon itu apa? Materi, uang. Matius 6 ayat 24 bicara itu. Engkau harus pilih menyembah Allah yang benar atau menyembah mamon. Materialisme. Pengikut Kristus akan dikuasai Roh Kudus. Sehingga mereka akan mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu termasuk kebutuhan sehari-hari yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan akan sediakan kepadamu. Tetapi pengikut antikris akan dikuasai oleh roh mamon. Roh cinta uang. Dan Alkitab berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena memburu uanglah orang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dahinya, di tangannya ada firman yang dia pegang. Yang dia pikir itu Tuhan. Yang dia pikir itu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang dia rindukan seperti Daud. Atau seperti Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ginoskein, ginosko. Ini pengenalan bukan cuma sekedar logika. Tapi pengenalan berdasarkan pengalaman. Pengalaman intim bersama dengan Tuhan. Bahasa Ibrani padanannya adalah yada. Seorang suami mengenal istrinya dan melahirkan anak. Pengenalan di sini adalah pengenalan keintiman sampai melahirkan anak. Nah, keintiman kita dengan Tuhan bukan keintiman jasmani, persetubuhan secara manusiawi, tapi keintiman secara rohania. Paulus bilang, yang dulu kuanggap keuntungan sekarang rugi semua karena Kristus. Aku sungguh-sungguh mau cinta kepada Dia. Daud juga pernah bilang, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa yang dia inginkan? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Loh, Daud itu raja loh saudara. Raja itu waduh urusannya banyak banget. Tapi dia bilang gini, aku itu paling senang masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara tahu berapa kali sehari Daud memuji-muji Tuhan? 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Kalau 24 jam dibagi 7 itu rata-rata berapa? 3,5 jam sekali. 3,5 jam sekali. Sholat 5 waktu aja kalah nih sama Daud, saudara sekalian. Luar biasa. Daniel kebiasaannya 3 kali sehari. Daud kebiasaannya 7 kali sehari. Raja loh saudara. Saudara bilang, hah 7 kali? Oh, dia pengangguran kali. Bukan pengangguran, raja saudara sekalian. Yang penting niat. Karena apa? Dia anggap semuanya itu nggak berguna dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Saya mau sharing sedikit ya. Saya tuh waktu masuk sekolah Alkitab, saya ingin jadi pendeta terkenal, punya gereja besar. Mengupas ayat-ayat firman, khotbah di televisi, di radio, nulis buku rohani, diundang ke sana sini, keliling dunia dan sebagainya. Saya mau bilang sama saudara, apa yang saya rindukan sekarang semuanya udah tercapai. Saya ke Eropa, saya ada sekolah teologi di Belanda, khotbah di Jerman, khotbah di beberapa negara yang lain, di Australia. Saya besok pergi ke Singapura dan Australia untuk seminar dan juga khotbah. Kemudian di beberapa negara Asia, di Kanada, di macam-macam tempat lah saudara sekalian. Hampir tiap bulan saya diundang pergi ke luar negeri, lebih banyak nolak jadwal daripada terima jadwal pelayanan sebetulnya. Nginep kadang-kadang dikasih hotel bintang 5, makan all you can eat, termasuk sendok piring garpunya kalau mau. Dan setelah ngalami semuanya itu, kira-kira gimana? Kalau boleh saya pakai satu kata, semuanya biasa. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Diundang kemana, wah hebat ya kok. Enggak, kalau udah dalam level itu biasa. Saya rasa yang hadir, ngalami hadirat Tuhan ketika doa, dilawat oleh Tuhan. Itu luar biasa saudara. Diundang KKR, khotbah, di lapangan dan sebagainya. Wah excited. Tapi setelah semuanya biasa. Saya mulai ngerti loh apa yang Paulus bilang. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Semuanya sampah. Aku mau kejar Kristus.
seperti Daud yang aku kehendaki itu. Diam di rumah Tuhan. Aku raja, aku bisa punya kekayaan luar biasa. Coba bandingkan dengan anaknya Salomo. Dia minta hikmat dan dia bilang, aku sudah dapat segala macam kekayaan, dia paling besar. Kepemilikannya. Kepintaran luar biasa. Lalu dia bilang, aku telah menyukakan dengan banyak hal. Yaitu dengan banyak gundik. Istri sama gundiknya berapa? 1.000 orang. Maaf bicara nih ya, maaf kalau ada anak kecil. Dia mau coba cewek model apa aja, bangsa mana aja, pernah saudara. Bagi laki-laki itu menyukakan secara daging. Tapi pada akhir hidupnya, Salomo bilang apa? Sia-sia. Semuanya adalah sia-sia. Akhir kata, takutlah akan Allah. Jadi lebih benar bapaknya nih, Daud. Karena apa? Hatinya, pikirannya, hidupnya, kecintaannya, Tuhan sendiri. Nah, ketika kita tidak memiliki sikap hidup sedemikian, sebetulnya roh antikris itu sudah mulai menyeret kita. Mengalihkan pada fasilitas, pada cita-cita, pada nama besar, pada ketenaran, pada hal-hal yang luar biasa. Dan tanpa sadar kita melupakan bahwa keinginan Tuhan adalah mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap akal budi dan sebagainya. Saudara tahu angka 666 pertama kali bukan muncul di kitab Wahyu. Tapi muncul dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14 yang berkata demikian. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666 talenta adalah emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun. Dan saudara tahu, jerat daripada kenikmatan dunia termasuk materialisme menyebabkan Salomo itu menyimpang. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, masuk neraka dia itu saudara sekalian. Hanya Tuhan ingat janjinya kepada Daud dan dia kan pernah ngomong, bahkan sebelum Salomo itu ada loh saudara. Perjanjianku tetap padamu. Jika anakmu menyimpang, aku akan hajar dia. Tapi kasih karuniaku tidak akan beralih daripadanya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan yang jagain, yang pegangin. Udah mati tuh Salomo masuk neraka. Karena apa? Ini roh yang menguasai. Saudara, jadi kenapa saya mesti ngomong gini? Kita itu jangan fokus pada chipnya. Saya khawatirnya gini, ini siasat setan loh saudara. Dia indoktrinasi kita, pokoknya ini microchip. Jadi orang Kristen terpolanya gini. Kamu dagang boleh nggak bener, hidup boleh ancur-ancuran, pikiran ngejar omset yang paling pokoknya kangtau, halal nggak halal urusan belakangan. Pokoknya jangan dimasukin microchip aja. Kalau masuk microchip, masuk neraka. Jadi selama kamu tidak dimasukin microchip, mau dagang kagak bener, hidup berantakan dan sebagainya, sorga. Apa nggak celaka ini saudara sekalian? Ini siasat setan, karena setan itu menurut saya lebih pintar dari yang kita duga. Dia itu mencengkram orang itu bukan fisiknya, tapi terutama spiritnya, rohnya. Ketika rohnya dikuasai, jiwa dan tubuhnya itu menyusul. Tapi yang esensial adalah rohnya. Jadi apakah banyak orang Kristen yang pikirannya duniawi, yang pikirannya materialistis? Ya, banyak orang ke gereja supaya kaya. Banyak orang ke gereja supaya berkatnya makin nambah. Alkitab bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain Tuhan akan tambahkan sebagai bonus. Tapi jangan kejar bonusnya. Saudara pergi ke mall. Lalu kemudian ada promosi. Setiap belanja 1 juta rupiah dapat 1 gelas cantik. Apa saudara akan kasih kepada temanmu, nih 5 juta rupiah. Kamu belanja terserah kamu deh. Pokoknya gelasnya 5 biji buat saya. Kalau mau gelasnya beli aja gelasnya. Yang lebih bagus dari itu juga bisa kita beli. Ngapain kita buang-buang 5 juta rupiah? Mengejar Tuhan itu yang utama. Fasilitas, berkat, materi, itu cuma bonus. Tapi dibandingkan nilainya dalam kekekalan, ini gak ada apa-apanya yang materi. Kalau saudara kasih 10 kelereng besar yang berwarna-warni kepada seorang anak kecil yang umurnya 5 tahun. Dan 1 berlian 1 karat kepada anak itu. Pilih nak, berlian 1 karat atau kelereng.
warna-warni, yang gede, 10 biji. Dipilih yang mana? Kelereng, kenapa? Masih kecil nggak tahu nilainya dia. Ibu-ibu, pilih mana? Wah, mata duitan semua kan tahu mana yang berharga. Bukan gitu maksud saya. Anak kecil nggak ngerti nilai. Orang yang tidak dewasa rohaninya nggak ngerti nilai. Akan hal itu dia kejar materinya. Tapi sebetulnya spiritnya dia abaikan. Saya mau bilang, saya merasa ini salah satu taktik daripada setan. Dia mau nembak ke situ tapi dia tembak ke sini, pada bolanya melenceng ke sana, saudara sekalian. Pokoknya hidupmu kacau nggak apa-apa, asal jangan dimasukin microchip. Kita udah jaga-jaga nggak mau pasang microchipnya nggak ditanam-tanam sampai mati misalnya. Ternyata masuk neraka, kenapa? Pikiran kita itu sudah 666, sudah sangat duniawi. Itulah bahayanya ketika kita memandang secara keliru tentang hal tersebut. Nah, bagaimana dengan implant chip itu sendiri? Sebetulnya teknologi implant chip ke tubuh manusia itu kan bukan barang baru yang 1-2 tahun ini. Sudah puluhan tahun yang lalu kan. Sudah dikumandangkan sampai hari ini juga belum jalan-jalan. Memang sudah ada percobaan yang orang di kantor mana udah pasang ini buat buka pintu begitu ya. Apa mereka masuk neraka? Saya rasa kalau percaya Yesus nggak masuk neraka mereka. Jadi teknologi ini bisa jadi ketinggalan zaman dengan teknologi lain. Misalnya sekarang finger scan. Orang kalau mau beli sesuatu di online, sekarang itu bisa pakai scan sidik jari. Begitu saudara, bayarnya pakai sidik jari. Atau dengan handheld scan, Amazon Store, kita bisa masuk, nggak usah bayar apa-apa, tinggal tek. Begitu masuk, handphone kita kenakan kepada scanner, belanja aja apa aja, mau Coca-Cola, mau apa dan sebagainya. Kita keluar juga nggak usah pergi ke kasir, nggak ada kasirnya. Cuma tek, nanti semua tagihannya ada di sini. Begitu. Atau Alibaba, dari Jack Ma, kalau saudara ke China, mereka adalah face scan. Lihat wajahnya aja, senyum, smile. Udah bayar itu. Senyum itu. Bayarnya di mana? Karena wajah saudara itu sudah terkait dengan data diri yang ada. Gak usah jauh-jauh ke China kemana. Bapak Ibu kan dekat sama airport nih. Sekarang ini kan ada autogate. Ya toh? Kalau kita pakai paspor. Pertama gimana autogate-nya? Di scan dulu kan, dia baca. Terbuka kan, langsung masuk. Lihat, apa itu? Face scan kan. Begitu face scan, jari, tak, tak. Itu apa namanya? Finger scan kan. Kalau udah cocok, buka dia, tak, keluar kita. Tapi kadang-kadang alat di sini masih agak kurang bagus, saudara sekalian. Udah, keluar lagi. Anda belum beruntung, kita keluar lagi, saudara sekalian. Jadi teknologi ini, saudara tahu, nggak usah diimplant saja sudah banyak pengenalan akan data diri itu tidak harus dimasukkan ke sini. Sudah bisa dibaca dengan bermacam-macam cara. Saudara-saudara, berarti kita itu jangan terlalu alergi dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Karena bagaimanapun juga chip seperti komputer, seperti barcode adalah alat yang netral. Yang bisa dipakai untuk hal positif atau hal negatif. Seperti pisau. Pisau dipakai oleh ibu-ibu untuk membantu dia memasak, memotong hal-hal tertentu. Atau juga bisa dipakai untuk nusuk orang. Saudara sekalian, yang penting adalah the man behind the gun. Apakah antikris akan bisa memakai microchip? Bisa. Apakah antikris akan bisa memakai komputer? Bisa. Nanti kalau antikris datang, kemana-mana dia kira-kira jalan kaki atau naik mobil? Naik mobil kan? Oh berarti jangan naik mobil, nanti antikris akan naik mobil. Apa begitu saudara sekalian? Antikris kemungkinan bisa pakai kacamata enggak? Apa saudara bilang, wah antikris nanti pakai kacamata, jangan pakai kacamata. Itu mirip antikris. Kan kita jadi pikirannya enggak lurus jika demikian saudara sekalian. Jangan terlalu alergi dengan hal-hal semacam itu ya. Chip, it's okay lah. Ya. Saya suka chip juga sih, fish and chip, potato chip, ya suka juga saudara sekalian.
Nah, berarti microchip kita harus lihat sebagai alat kemajuan teknologi dan bukan tanda 666. Belum tentu tanda 666. Tanda 666 itu akan diberikan kepada mereka yang menyembah antikris terlebih dahulu. Jadi gini, antikris muncul, orang yang menyembah dia akan diberi tanda. Tandanya apa? Saudara akan tahu, itu kelak. Jadi bukan berarti kita pakai sesuatu, tiba-tiba terjebak. Ternyata saya pengikut antikris. Bukan, antikrisnya muncul dulu, dia bilang, kamu yang mau jadi pengikutku, pakai tanda ini. Kalau nggak pakai tanda ini, kubunuh kau. Nah, jadi kita akan tahu tanda itu setelah antikrisnya muncul. Dan tanda ini adalah tanda penyembahan kepada antikris. Bukan tanda penyembahan kepada Allah yang benar. Sehingga terlalu dini ketika kita menghubungkan sesuatu yang ada di sekitar kita, komputer, barcode, www, dan microchip sekarang, dengan sesuatu yang kita bisa pastikan, ini pasti adalah alat penyembahan kepada antikris. Orangnya dulu muncul, baru dia tentukan alatnya apa, begitu saudara. Namun kita tetap harus waspada. Saya tidak bilang ini hanya kemajuan teknologi, karena itu pakai saja. Ketika implant chip itu dilakukan. Saya tidak bilang begitu. Kita harus tetap waspada. Karena menurut hemat saya microchip implant hanya tahap awal dari sesuatu yang kelak akan digunakan oleh antikris untuk menandai pengikutnya. Ini baru embrionya saudara. Nanti akan dikembangkan. Tapi apanya itu baru setelah antikrisnya muncul. Misalnya kalau kita baca Wahyu 13 ayat 15 dan 16. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi si antikris ini akan bikin patung katanya. Lalu patung itu akan bisa berbicara. Dan siapa yang tidak menyembah itu akan dibunuh. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Sekarang ini ada teknologi robotik. Nah mungkin, sekali lagi mungkin, ini penafsiran, itu bisa dikaitkan dengan adanya artificial intelligence yang dimasukkan di dalam robot. Saudara dulu pernah nonton film, manusia robot tuh? Apa namanya? Robocop ya, model semacam itu. Nah, sekarang ini sudah ada robot-robot yang dibuat dengan artificial intelligence, dimasukkan microchip dan mereka bisa mulai bicara dengan bermacam-macam bahasa. Mereka didesain 1000 kali lebih cerdas dari manusia tercerdas. Sekarang ini kalau orang main catur sama komputer, sudah kalah terus orangnya, saudara. Komputernya makin lama makin cerdas. Dan robot pertama yang sudah bisa ngomong ketika ditanya seperti ini, itu Arab Saudi yang punya. Cewek gambar ininya. Dan sekarang maaf, ini mesti jaga betul nih. Sekarang ini sudah ada produksi-produksi sex toy. Yaitu hal-hal yang dihubungkan, bisa ngomong, bisa bergerak dan sebagainya, robot. Tapi untuk pemuas hawa nafsu. Memang ini manusia kita bilang, yang jahat akan makin jahat, yang baik akan semakin baik. Jadi kalau hidup sekarang akhir zaman, mau bener-bener lah. Kalau mau rusak, rusak sekalian begitu saudara. Karena tempat yang paling bahaya itu di tengah jalan. Paling bahaya itu. Kalau saudara berpihak kepada Kristus, digebuk sama setan. Kalau saudara berpihak kepada setan, digebuk sama Tuhan. Kalau saudara di tengah, digebuk setan, digebuk Tuhan loh saudara sekalian. Nah ini adalah robot yang udah mulai bisa bicara, ditanamkan. Saya agak khawatir begini, bahwa yang nanti antikris bisa saja memasukkan ke tangan. Tapi bukan data yang pasif seperti yang dipikirkan orang sekarang. Itu bisa juga dimasukkan dengan artificial intelligence. Sekarang saudara tahu, ada smartphone, betul? Ada smart card, ada smart car, bisa nyetir sendiri, parkir sendiri. Ada smart city. Masalahnya belum ada smart people. Orangnya makin lama makin bodoh loh saudara sekalian. Coba sekarang kalau saudara mau kemana-mana,
Saya tadi ke sini nggak nyasar. Kenapa? Ada GPS. Pakai GPS. Yang pinter siapa? Saya? Bukan ini GPS-nya. Goblok pasti sampai. Karena apa? Alatnya yang pinter, bukan orangnya pinter. Lo terlalu sering pakai GPS malah kita nggak tahu loh saudara sekalian. Dulu kan nggak perlu pakai GPS kita, wah udah tahu di otaknya. Sekarang stupid people yang ada. Apa tidak mungkin robot aja bisa dibuat sebagai smart robot, transformer dan sebagainya, film-film zaman dulu itu. Dan kemudian itu akan dimasukkan juga beberapa bagian untuk bisa membuat orang lebih ingat, lebih ngerti dan sebagainya. Nah jika itu terjadi bahaya, sebab apa? Kata kuncinya kontrol, itu bisa dikontrol. Dan kalau sudah dikontrol, dia gerakan kita udah kayak zombie aja. Nah bila hal itu terjadi, tentu itu sangat berbahaya. Jadi apakah tanda 666 itu? Jawaban saya adalah begini, sebaiknya kita tidak berspekulasi karena itu akan menjadi makin nyata ketika saatnya tiba. Tanda itu jangan diterima walaupun kita dianiaya. Jadi apa tanda itu? Sekarang masih dugaan. Tapi ketika antikrisnya muncul, antikris akan bilang, ini tanda kamu pengikutku, pakai. Nah ketika itu terjadi, maka jangan kita lakukannya. Karena jika kita menerima, Wahyu 16 ayat 2 berkata, akan muncul bisul yang jahat pada seluruh tubuh. Ini bisa berarti penyakit yang membahayakan orang yang menggunakannya sebagai hukuman Tuhan. Yang kedua, orang yang menggunakannya akan masuk neraka dan dihukum sampai selama-lamanya. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang itu serta patungnya dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Perhatikan ayat ini, menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda namanya. Jadi kan pertama yang ditekankan penyembahannya, sikap spiritualnya, nyembah antikris bukan nyembah Tuhan. Karena rohnya sudah dikuasai oleh materialisme, lalu kemudian ketika tanda diberikan dia akan terima tanda tersebut. Jadi apa tandanya? Sebaiknya kita tidak berspekulasi karena itu akan makin nyata ketika saatnya tiba. Nah tapi nanti kan orang kalau nggak pakai tanda itu dianiaya dong. Gimana dong kalau dianiaya? Saya mau bilang, aniaya itu sudah dialami orang-orang percaya dari sejak gereja mula-mula, nggak usah nunggu microchip, saudara-saudara. Orang-orang di Ambon itu sampai disalib dan sebagainya, itu apa pakai microchip semuanya? Apa dipaksa? Enggak, mereka disiksa untuk menolak Kristus. Ini masalah spiritual, ini bukan masalah jasmania. Aniaya terhadap orang percaya telah terjadi bahkan tanpa microchip. Yang penting di sini adalah ketabahan iman orang percaya. Kalau saudara lihat gambar berikut ini, rata-rata jumlah orang Kristen yang dibunuh karena iman mereka per tahun adalah sebagai berikut. Klik. Ada 5.400 orang yang dibunuh setiap tahun karena percaya kepada Yesus sampai tahun 313. Lalu kemudian ada 14.500 orang dari tahun 313 pada masa itu sampai tahun 1900 Masehi. Tetapi sekarang ini pada abad ini, 20 dan 21, ada 455.000 orang yang dibunuh setiap tahun karena iman kepada Kristus. Ada data lain di bawahnya. Setiap bulan 322 orang Kristen dibunuh karena imannya di seluruh dunia. Saudara dengar ada gereja, salah satu gereja yang paling besar di China yang dihancurkan, jemaatnya 50.000 saudara sekalian. Itu penganiayaan yang sedang terjadi. 214 gereja dan properti milik orang Kristen dihancurkan setiap bulan. 772 bentuk kekerasan yang dilakukan di mana-mana terhadap orang Kristen terjadi di seluruh dunia setiap bulan.
Apakah ada kaitan dengan microchip? Tidak. Kalau saudara beriman kepada Kristus, nggak usah nunggu zaman antikris, zaman microchip dan sebagainya. Penganiayaan sudah terjadi di mana-mana. Nah saudara-saudara, perlu disadari, ini kabar baiknya. Biasanya kalau kita ngomong soal antikris itu dipikir akan menguasai seluruh dunia secara global. Karena ada kata akan menguasai semua orang di dunia. Tapi saudara perlu tahu, ada ayat-ayat Alkitab yang berkata dalam kitab Roma bahwa Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Ya, di dalam Alkitab oleh gereja mula-mula. Dunia mana? Dunia yang dikenal pada waktu itu. Bukan seluruh dunia dalam arti setiap orang, gak ada satupun yang terlewat yang belum pernah mendengar Injil. Gak demikian. Begitu juga antikris. Antikris pengaruhnya akan mengglobal. Tapi dia tidak akan bisa menguasai seluruh dunia. Ini kabar baik yang saudara harus dengar. Saudara pernah dengar one world government, satu pemerintahan dunia baru di mana antikris akan menguasai? Saya mau bilang, selalu ada orang dalam setiap zaman ingin menjadi penguasa dunia. Namanya Nero, namanya Hitler, namanya Hirohito. Sampai ada perang dunia kedua dan sebagainya. Nanti namanya si X, Alkitab bilang antikristus. Berhasil dia menguasai seluruh dunia. Mencoba, tapi tidak akan pernah berhasil. Dia kelihatannya nyaris berhasil, tapi 666 dihajar oleh 777. Dan ini gambarannya jelas ketika Nebukadnezar mimpi. Lihat ada patung kepala dari emas, kerajaan Babel, bagian dada dari perak, Media Persia, bagian perut dari perunggu, Yunani, Alexander the Great, bagian bawah Roma, Kekaisaran Roma, yaitu besi dicampur dengan tanah liat. Lalu ada 10 jari kaki yang melambangkan 10 negara yang mungkin akan bersatu di bekas Romawi yang lama. Tetapi akan ada satu batu menggelinding dari atas, kecil, lama-lama membesar, buang, menghancurkan seluruh patung tersebut. Dan apakah itu? Kerajaan Allah yang akan ditegakkan. Jadi begini, walaupun antikris mencoba menguasai seluruh dunia, dia tidak akan pernah jadi raja untuk seluruh dunia. Yang satu-satunya berhasil jadi raja atas alam semesta ini, hanyalah Yesus Kristus, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena nanti pada akhir zaman akan ada perang namanya Harmagedon. Nah kalau ditafsirkan bahwa antikris ini mungkin muncul dari barat, maka toh Alkitab bilang akan ada 200 juta orang dari timur yang akan menyerang Israel perang di perang Harmagedon. Berarti kalau seandainya antikris benar-benar dari ex kerajaan Roma, dari Eropa bersatu, atau dari Amerika, karena Amerika kan asalnya orang Eropa juga, saudara. Ini tidak akan pernah bisa menguasai dunia, karena China pasti akan menolak. 200 juta orang dari timur. Mana itu? Kalau China nggak ikutan, mana bisa kirim pasukan 200 juta, saudara sekalian. Ini pasukan. Nah kalau seandainya, katakan Eropa atau Amerika, itu tempat di mana antikris akan berkuasa. Microchip harus dipasang di seluruh dunia. Emang Kim Jong-il dari Korea Utara mau terima? Itu sultan-sultan Arab memang mau terima? Bagaimana Indonesia? Kalau Indonesia menurut saya terima. KTP aja jadi proyek, apalagi kalau microchip, diterima. Percayalah saudara, DPR akan menerima ya. Jadi nggak usah khawatir akan hal itu, pasti diterima. Nah tetapi kita lihat bahwa walaupun antikris berusaha, dia tidak akan pernah bisa. 666, gagal. Karena Kristus satu-satunya akan menjadi raja di atas muka bumi ini. Nah tapi kabar baik yang lebih kita harus nantikan adalah, kalau gitu antikrisnya siapa? Kan ada yang bilang Michael Gorbachev. Ada yang bilang Barack Hussein Obama. Karena kalau dihitung itu saudara, Barack Hussein Obama 666. Siapa tahu loh Amerika bisa rusuh, wah kacau karena banyak orang gak setuju dengan Donald Trump dan sebagainya. Lalu minta lagi Barack Obama menjadi pemimpin. Bisa aja kan? Barangkali ini. Bahkan sekarang Donald Trump juga atau menantunya, ya si Jared Kushner itu. Karena kan kantornya itu di
di Fifth Avenue, jalan yang paling terkenal di Manhattan, nomornya 666, dia orang Yahudi lagi saudara. Apakah dia? Kita selalu menduga-duga, keliru terus. Daripada itu jangan berspekulasi lah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan kabar baiknya mungkin ketika antikris muncul, saudara dan saya udah gak ada, diangkat. Haleluya. Jadi masa bodoh deh, antikris siapa? Yang penting aku bersama dengan Yesus, yang penting itu saudara sekalian. Tapi benarkah orang Kristen akan diangkat sebelum antikris tiba? Nah ini tafsirannya juga beda lagi saudara. Ya. Karena ini sebetulnya ada seri yang cukup banyak, cukup panjang. Biasanya saya juga bicara tentang apa yang akan terjadi di dunia setelah Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Karena 14 Mei tahun depan rencananya akan pindah tuh kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tapi Erdogan dari Turki sudah ingin menghimpun negara-negara Arab, menghancurkan Israel dalam 10 hari. Dan saudara perlu tahu, antikris kata Alkitab itu dulu bersama-sama dengan kita, sekarang tidak lagi. Jadi kemungkinan dia itu dulu Kristen. Sekarang tidak lagi. Turki emang Erdogan Kristen? Bukan. Tapi Turki itu adalah basis kekristenan. Konstantinopel itu pernah jadi pusat dari, kan pecah antara Roma, Paus dengan Konstantinopel, Turki, Istanbul sekarang. Dengan gereja barat dan gereja timur. Itu di Konstantinopel. Apakah itu yang kemudian? Karena kalau bicara tentang negara yang di utaranya Israel, saudara lihat di peta. Ini Israel, atasnya persis itu Turki, saudara. Atasnya lagi baru Uni Soviet. Dan kelihatannya akan disupport oleh Uni Soviet. Negara utara, Gog dan Magog akan datang. Negara-negara selatan, negara Afrika, negara Arab akan menyerbu Israel. Kelihatannya nggak lama lagi. Jadi akan ada 5 peristiwa besar yang terjadi gara-gara klaim daripada Donald Trump itu. Apa itu? Saya nggak bahas sekarang karena bukan itu temanya, saudara. Ini temanya tentang 666. Siapa itu antikris? Nah itu pembahasannya juga ada tersendiri. Karena ini kan rahasia Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi kita fokus pada hal ini saja. Pengangkatannya kapan? 3 tafsiran. Bisa di awal sebelum antikris muncul. Bisa di tengah 7 tahun antikris memerintah. Di tengahnya 3,5 tahun kita diangkat. Atau di akhir pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Saudara pengen yang mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Memang kita selalu pengen yang paling enak, saudara-saudara. Saya juga berharap begitu. Tapi apakah itu pasti? Itu tafsiran. Alkitab bilang jelas, tapi kita tafsirkan. Kenapa? Ada yang bilang gini, seandainya kita sudah diangkat semuanya orang percaya. Kenapa antikris mesti susah-susah membunuhi orang-orang yang tidak mau terima tanda 666? Siapa yang menolak? Pasti orang Kristen yang kenal kebenaran. Dan kemana dia? Dia masih ada di bumi. Karena itu coba dibunuhi. Kalau udah diangkat semuanya, nggak ada hal semacam itu. Ada bukti lain. Menurut yang percaya di tengah. Alkitab bilang Tuhan itu akan datang kalau sangkakala berbunyi. 1 Tesalonika 4. 1 Korintus 15, nafiri Allah yang terakhir harus dibunyikan, baru kemudian Kristus datang. Kan hukuman Tuhan 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Lah kalau diangkatnya, materai pertama kan antikris. Kalau diangkatnya di sini, kapan sangkakalanya ditiup? Jadi kemungkinan di tengah, 3,5 tahun. Apakah benar? Kelihatannya Alkitab memberikan dukungan untuk pre-tribulation, tapi juga ada dukungan untuk mid-tribulation, ada juga dukungan untuk post-tribulation. Kelihatannya membingungkan ya. Apa maksud Tuhan? Pokoknya berjaga-jaga saja. Itu yang Tuhan mau, jangan dihitung-hitung, nanti meleset lagi saudara. Mudah-mudahan di awal, tapi ketika, kok belum ya? Kita udah bersiap siaga saudara sekalian. Ya mendingan kita siap-siap ternyata diangkat duluan, haleluya. Daripada wah udah mau diangkat, kok nggak datang-datang, antikrisnya ada tetangga sebelah saya. Waduh celaka saudara sekalian, kita nggak siap. Pengangkatan bisa saja terjadi sebelum antikris muncul. Tapi seandainya kita harus masuk pada masa aniaya semacam itu, percayalah Tuhan akan melindungi kita.
Yang penting adalah ketekunan orang beriman. Bagian terakhir. Tujuan kitab Wahyu bukan untuk membingungkan atau menakut-nakuti jemaat, tetapi menghibur dan memberi dorongan jemaat untuk bertahan dalam situasi sulit. Allah yang mengontrol semuanya, iblis akan kalah. Yang menyembah antikris, ini yang merupakan ayat penghiburan saya ini, saudara. Kita nggak usah terlalu khawatir, aduh nanti saya setia nggak ya? Karena ayat ini bilang, semua yang menyembah antikris adalah mereka yang sejak awal namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Saya baca, ini ayat penting sekali. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah antikris, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi Tuhan sudah tahu siapa yang akan ikut antikris, siapa yang akan pakai tanda namanya di tangan atau di dahi, itu adalah orang yang dari sejak semula tidak dicatat dalam kitab kehidupan. Artinya orang yang tidak lahir baru. Saudara lahir baru? Yakin lahir baru? Kalau yakin benar-benar lahir baru, udah aman saudara sekalian. Karena orang yang akan menyembah antikris dan pakai tandanya, Alkitab yang bilang bukan saya loh, adalah orang yang dari sejak semula tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan. Berarti orang yang lahir baru, lahir dari Allah, ada Roh Kudus dalam dirinya, dia tidak akan jadi pengikut antikris. Saya yakin kita yang beriman kepada Yesus tidak akan pernah menyembah antikris, tidak akan dikuasai oleh tanda antikris. Karena orang yang dikuasai oleh tanda antikris adalah orang yang dari sejak semula tidak lahir baru. Orang pilihan akan diberi kekuatan untuk bertahan walaupun harus mati sekalipun. Sudah banyak antikristus yang muncul di sepanjang zaman menganiaya umat Tuhan. Tapi gereja tetap berkembang sampai hari ini. Dan kalau si antikris, satu orang antikris akan muncul, Tuhan tetap akan memberikan kekuatan untuk kita berkemenangan pada akhir zaman. Menantikan Kristus. Ingat, yang kita nantikan bukan antikris. Yang kita nantikan adalah Kristus. Biar di dahi dan tangan kita, pikiran, perbuatan kita, sungguh-sungguh Kristus dan firman-Nya yang menguasai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.